Biologi. Di sini kami akan membahas tentang mekanisme otot. Di sini kelompok kami yang pertama ada Karisa Kristiana, saya Gita Sinuring Wasila, saya Rahmanis Watami, Rosa Melinda, saya Salwa Diana. Saya Selena. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Otot lurik atau otot rangka merupakan jenis otot yang melekat dan menutupi rangka tubuh. Kenapa disebut otot lurik? Karena sel otot ini memiliki bagian yang gelap atau disebut aktin dan terang yang disebut miosin sehingga memberikan penampakan seperti lurik. Sementara itu disebut otot rangka yaitu karena otot ini melekat pada tulang rangka. Dan bukan hanya pada tubuh manusia saja, pada tubuh hewan juga terdapat otot lurik. Contohnya otot lurik yang ada pada tubuh manusia bisa dengan mudah dilihat adalah otot bisep dan otot trisep. Terus kedua otot ini juga terletak di bagian lengan atas tangan yang terbentuk dari otot-otot silinder yang memanjang. Otot ini juga punya inti yang banyak serta berada di bagian tepi. Otot bisep dan otot trisep bekerja dengan pergerakan alam sadar. Manusia digunakan untuk merangsang aktivitas di inervasi saraf sadar atau saraf motorik pada tubuh. Kedua otot tersebut memiliki cukup cepat dan kuat tetapi mudah mengalami lelah. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang sifat otot lurik. Nah, sifat otot lurik itu ada 6. Yang pertama adalah konduktisivitas. Nah, konduktisivitas ini suatu kemampuan yang mana otot lurik bisa melakukan berbagai macam aktif potensial. Yang kedua ada iritabilitas. Nah, iritabilitas ini adalah sebuah rangsangan ketika otot mengalaminya, maka otot akan otomatis bereaksi. Lalu ketiga ada kontraksivitas. Sifat ini memungkinkan otot lurik untuk menghasilkan atau mempersingkat ketegangan pada ujung-ujungnya. Oke, selanjutnya ada relaksasi. Sifat relaksasi yang juga dimiliki otot membuat otot dapat beristirahat karena otot sudah mengalami sebuah kontraksi. Lalu yang kelima ada distensibilitas, yaitu kemampuan otot yang bisa ditarik yang dilakukan oleh kekuatan luar dari otot tersebut. Otot tidak akan mengalami luka dengan syarat peragangan tidak dilakukan sampai melewati batas fisiologis. Lalu yang terakhir ada elastisitas. Elastisitas adalah sifat kebalikan dari distensibilitas. Sifat ini memungkinkan otot untuk menolak perpanjangan, memiliki kehendak untuk kembali pada posisi semula karena dilakukan setelah aktif atau pasif dari perpanjangan. Berikutnya ada struktur otot lurik. Di lapisan terluar otot lurik ada sarkolema. Sarkolema merupakan membran plasma dari serat otot yang berfungsi untuk membungkus sarkoplasma dan melindungi otot-otot. Lalu ada myofibril. Myofibril merupakan serabut tipis berbentuk silinder kecil yang membentuk serat otot dan terdapat di dalam sarkoplasma. Lalu ada sarkomar. Sarkomar adalah unit kontraktil dasar sel otot lurik. Sarkomar adalah struktur yang sangat terorganisir yang terdiri dari filamen protein tebal dan tipis, terutama dari protein aktin dan miosin. Berikutnya ada miofilamen. Miofilamen merupakan kumpulan filamen-filamen yang membentuk myofibril. Terdapat dua macam miofilamen. Yang pertama, miofilamen homogen dan miofilamen heterogen. Miofilamen homogen hanya terdapat di otot polos, sedangkan miofilamen heterogen dapat ditemukan di otot jantung dan di otot lurik. Lalu di sini ada mekanisme ototnya. Cara kerja otot lurik ini dipengaruhi oleh kehendak atau kesadaran melalui perintah yang diatur oleh otak. Lebih tepatnya ketika saraf di sistem saraf somatik mengantarkan sinyal untuk membuatnya berfungsi. Saat serat mengencang atau berkontraksi, itu akan memungkinkan otot menggerakkan tulang. Oke, selanjutnya ada contoh dari penggunaan otot lurik. Ketika akan mengangkat suatu benda, maka dengan kesadaran kita, tangan diperintah otak untuk bergerak dan mengangkat suatu benda tersebut. Inilah alasan mengapa otot lurik disebut otot sadar. Oke, di sini ya saya akan menjelaskan tentang mekanisme otot. Gimana sih cara otot itu bekerja? Nah, di sini kan ada otot, jika diperbesar, itu terdapat berkas rambut otot, yaitu sarkolema di bagian terluarnya. Nah, di dalam sarkolema itu terdapat beberapa untayan miofibril, dan di dalam miofibril itu terdapat beberapa sarkomer. Nah, bisa dilihat di gambar itu, sarkomer dipisahi oleh garis Z antara satu sarkomer dan sarkomer yang lainnya.
Di situ juga terdapat, di dalam sarkomer terdapat filamen tipis yang diberi nama aktin dan filamen tebal yang diberi nama miosin. Oke, di sini juga terdapat pita I yang terdiri atas filamen tipis saja, dan pita A yang terdiri atas filamen tipis, filamen tebal, filamen tipis, filamen tebal. Jadi dia kayak bertumpukan gitu filamennya. Terus ada zona M. Zona M itu pusatnya sarkomer, garis tengahnya sarkomer. Oke. Juga terdapat zona H. Jadi kalau misalkan dia kontraksi tuh dia akan mendekat, zona H-nya akan mengecil gitu. Oke, di sini ada gambar dari aktin. Nah, di dalam aktin itu terdapat beberapa troponin dan tropomyosin. Juga ada situs aktinnya itu sendiri. Oke, di sini kalau kita menerima rangsangan, asetilkolin membebaskan ion Ca2+. Nah, ion Ca2+ ini nanti dia akan menempel ke troponin. Habis itu, struktur troponin dan tropomyosinnya bakal berubah. Situs pengikatan antara aktin sama miosin jadi terbuka. Karena terbuka itu, nanti kepala miosinnya dia bakal kayak masuk ke si aktin ini. Habis itu nanti dia bakal tarik ke mendekati gitu. Biar zona H-nya mengecil menuju ke garis M, garis tengah sarkomer. Selanjutnya, ATP akan hidrolisis dan menjadi ADP dan P. Nah, P bebas ini akan mengaktifkan miosin. Jadi terbentuklah aktomyosin. Aktomyosin itu dari kepala miosin yang masuk ke aktin, situs aktin, terus narik ke tengah-tengahnya. Habis itu, setelah terbentuk aktomyosin, tadi kan udah ini ke aktinnya ya, udah menyangkut ke aktinnya. Habis itu akan ditarik ke garis tengah. Itu disebut dengan kontraksi. Nah, sehabis kontraksi, kadar ion Ca2+ itu akan turun. Nah, kalau kadar ion Ca2+-nya ini turun, kepala miosin tadi itu akan lepas dari aktin. Akhirnya, aktin itu kembali ke tempatnya, tidak ditarik lagi oleh kepala miosin. Terdapat pertanyaan dari Razan, yaitu untuk berkontraksi, dari manakah energi untuk kontraksi otot dan bagaimana cara mendapatkannya? Jadi jawabannya adalah awal mula terjadinya kontraksi otot adalah sebagai akibat dari proses saling mendekatnya aktin dan miosin yang memperoleh tenaga. Tenaga tersebut berasal dari ATP yang sebenarnya disimpan dan diproduksi oleh otot itu sendiri atas bantuan mitokondria. Yang kedua ada pertanyaan dari Lucky, yaitu otot bisa berkontraksi kalau mendapat perintah otak melalui saraf. Jadi selama kontraksi otot, apakah peran saraf dan bagaimana caranya? Oke. Saraf memiliki peran penting dalam kontraksi otot melalui proses yang disebut sebagai transmisi neuromuskular. Ketika saraf motorik mengirimkan sinyal ke otot, nah, neurotransmitter biasanya asetilkolin ini dilepaskan ke dalam celah sinapsis antara saraf dan otot. Ini memicu potensial aksi di serat otot yang pada gilirannya menyebabkan kontraksi otot. Jadi, tanpa saraf, kontraksi otot tidak akan terjadi secara efektif. Karena di sini tuh saraf tuh sebagai sinyal yang mengirim ke otot. Jadi kesimpulannya itu sinyal dari otak dikirim melalui saraf menuju ke otot untuk berkontraksi. Gitu. Sekian.